Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Lia Awalia. Nah, pada learning journal kali ini kita akan membahas tentang demam panggung atau glossophobia. Nah, pernah nggak sih kalian tuh merasa gugup saat tiba-tiba disuruh maju di depan kelas? Atau kalian itu tiba-tiba lupa materi presentasi gitu? Pernah nggak? Padahal sebelumnya sudah dipersiapkan gitu. Nah, jika pernah, berarti kalian itu pernah mengalami yang namanya demam panggung atau glossophobia. Apa sih demam panggung itu? Nah, demam panggung adalah hal yang cukup umum terjadi. Banyak orang itu merasa takut ketika harus berbicara di depan banyak orang. Bahkan, orang yang terlihat percaya diri sekalipun itu terkadang masih merasa gugup saat tampil di depan umum. Padahal, kemampuan berbicara di depan umum itu merupakan kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kita sering diminta presentasi atau menyampaikan pendapat di depan kelas. Di dunia kerja, kita itu kemampuan berbicara itu sangat dibutuhkan seperti rapat, wawancara, maupun saat berkomunikasi dengan banyak orang. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu phobia speaking dan juga cara mengatasi fobia tersebut. Nah, kalian tahu nggak apa itu phobia speaking? Nah, phobia speaking atau glossophobia adalah rasa takut berlebihan ketika berbicara di depan umum. Kondisi ini itu termasuk dalam gangguan kecemasan sosial. Seseorang yang mengalami demam panggung itu biasanya merasa takut melakukan kesalahan, takut ditertawakan, atau takut dinilai buruk oleh orang lain. Selain mempengaruhi mental, demam panggung juga dapat menimbulkan gejala fisik, misalnya seperti jantung berdetak lebih cepat, terus tangan gemetar, terus keluar keringat berlebihan, dan juga tenggorokan itu terasa tercekat sehingga suara itu menjadi parau atau kurang jelas gitu. Nah, nggak hanya itu, ada juga orang yang tiba-tiba merasa sakit perut, terus lutut terasa lemas, atau bahkan lupa seluruh materi yang ingin disampaikan kepada audiens, padahal sebelumnya itu sudah dipersiapkan gitu. Nah, hal ini itu akan mengganggu proses penyampaian informasi dan juga membuat seseorang merasa nggak percaya diri gitu. Lalu, apa sebenarnya penyebab demam panggung ini? Nah, penyebab demam panggung terbagi menjadi dua. Ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya seperti kurang percaya diri, rasa takut salah saat berbicara, kurang menguasai materi, pikiran negatif yang berlebihan, serta pengalaman buruk saat tampil di depan umum sebelumnya gitu. Misalnya seseorang itu pernah ditertawakan ketika salah berbicara di depan kelas. Nah, pengalaman tersebut itu dapat membuatnya menjadi takut untuk tampil kembali gitu, teman-teman. Sedangkan faktor eksternal itu berasal dari lingkungan sekitar. Contohnya seperti tekanan dari audiens, takut mendapatkan kritik atau ejekan, suasana ruangan yang tidak nyaman, terus jumlah penonton yang terlalu banyak, hingga adanya masalah pada alat presentasi seperti mikrofon atau proyektor yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, demam panggung juga dapat memberikan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah menurunkan rasa percaya diri seseorang. Terus selain itu, demam panggung juga dapat menghambat penyampaian informasi karena pembicara itu menjadi sulit fokus dan juga sulit berbicara dengan jelas gitu. Nah, dalam lingkungan sekolah, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi nilai presentasi dan juga kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. Sedangkan dalam dunia kerja, demam panggung itu dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikinya gitu. Nah, kalau hal ini terus dibiarkan, demam panggung itu dapat menghambat perkembangan potensi diri karena seseorang menjadi takut mencoba hal-hal baru yang melibatkan berbicara di depan umum. Namun, demam panggung itu bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa cemas saat berbicara di depan umum. Pertama, melakukan persiapan yang matang.
Nah, sebelum tampil, kita tuh perlu memahami materi yang akan disampaikannya agar lebih percaya diri gitu. Kedua, kita tuh berlatih secara rutin. Semakin sering kita berlatih berbicara di depan orang lain, maka rasa gugup itu akan semakin berkurang gitu. Yang ketiga, kita bisa mengatur pernapasan sebelum tampil gitu. Nah, teknik pernapasan yang baik itu dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan juga tenang. Terus yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang baik, seperti berdiri dengan tegak, terus melakukan kontak mata gitu, dan juga enggak terlalu tegang saat berbicara. Nah, yang kelima, itu mencoba berpikir positif dan juga fokus pada materi yang ingin disampaikan, bukan pada rasa takut yang dirasakan gitu. Nah, selain itu, menjaga kondisi tubuh juga penting. Jangan sampai kita itu membiarkan perut terlalu kosong ataupun terlalu penuh gitu sebelum tampil, karena hal tersebut itu dapat mempengaruhi konsentrasi. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa demam panggung itu kondisi yang umum dialami oleh banyak orang saat berbicara di depan umum. Penyebabnya bisa berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dan demam panggung juga dapat memberikan dampak negatif terhadap rasa percaya diri dan juga kemampuan komunikasi seseorang. Namun, dengan latihan, persiapan yang baik, serta pengendalian diri, rasa takut saat berbicara di depan umum itu dapat diatasi secara perlahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.